Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kita balik lagi di segmen bedah buku Kode Shop Surabaya Timur. Kali ini dibawakan oleh Ibu Marlia dan juga ditemani oleh Ibu Fitri yang cantik jelita. Dan juga saya Vicky yang manis gulita. yang manis gurita kali. Oke. Mungkin langsung saja dibahas Bu Lia. Oke, untuk kali ini kita melanjutkan dari bab yang kemarin-kemarin dan juga tadi ada beberapa yang sudah disampaikan sama Bu Fitri dari penulis Mugi Artiningsih ya. 101 intisari menjual berlipat-lipat, laku lebih cepat, omset meningkat. Dan untuk sekarang saya akan membahas di bab 15, yaitu cari tahu di mana pelanggan menghabiskan waktu. Jadi ini amat sangat penting ya kalau bisa kita pelajari dan juga kita praktekkan di dunia sales marketing. Jadi untuk mencari tahu pelanggan itu menghabiskan waktu itu sebenarnya kalau dalam tanda kutip itu kita SKSD sama pelanggan gitu ya. Jadi sebenarnya itu sebagai seorang penjual itu kita tidak perlu mengetahui banyak informasi mengenai orang-orang yang menggunakan produk kita. Karena apa? Jadi kita itu harus tahu manfaat dari produk tersebut itu apakah benar-benar dibutuhkan oleh mereka. Jadi kalau misalkan memang pelanggan itu amat sangat membutuhkan produk kita, pasti akan dengan mudah kita mengetahui, oh ini pelanggan ini, customer ini membutuhkan ini. Berarti dengan seperti itu kita bisa menebak-nebak nih kebiasaan pelanggan itu seperti apa gitu. Jadi untuk strategi ini itu sebenarnya amat sangat berguna untuk menambah nilai produk yang kita jual sehingga manfaatnya bisa menjadi lebih tinggi. Jadi gimana menurutnya Pak Vicky kalau misalkan kita menjual barang yang mahal, kan berarti kan ini salah satu strategi dari penulis untuk memberikan literasi kita gimana kita bisa menjual barang yang mahal. Berarti kita harus untuk hubungan personal antara penjual dan pembeli atau antara kita dan customer itu dekat gitu, sampai kita harus cari-cari tahu di mana pelanggan itu menghabiskan waktu gitu. Saya setuju banget sih, karena memang pegangan saya sampai sekarang itu seorang pembeli itu membeli karena dia suka sama orangnya, bukan barangnya ya Bu ya. Suka sama orangnya. Ya meskipun itu barangnya bagus, contoh HP lah. HP, aku lagi suka HP ini, Samsung misalnya, HP Samsung. Kemudian ada orang yang menjual HP Samsung, padahal itu saya suka. Nah, tidak langsung saya beli HP itu, tapi saya cari-cari tahu dulu harganya, apakah murah dan lain-lain, apakah barangnya bagus dan gitu. Tapi ketika yang menawarkan adalah orang yang dekat dengan kita, ya, yang dekat dengan kita, yang tahu gimana karakter kita, itu pasti kita langsung percaya aja. Apalagi barang itu barang incaran kita gitu. Kita pengen HP Samsung, gitu ya? Iya, udah nggak mikir-mikir harga lagi. Bukan berarti itu semacam sugesti, bukan sih? Semacam sugesti ya, mungkin karena bisa ya. Karena aku nyaman sama kamu, jadi apa yang kamu bilang aku percaya. Iya. Nah, itu kan proses pendekatan kita kepada customer. Jadi seakan-akan tuh kita tahu apa yang dia butuhkan, dan ketika kamu menawarkan itu kepada saya, berarti kan oh ya, ini yang aku butuh. Ini yang aku butuh. Udah nggak mikir lagi Bu. Biasanya itu terjadi ketika kita mau membeli barang-barang yang mahal. Tentunya kita nggak sembarangan, tidak membeli di sembarangan orang. Harus benar-benar orang yang kita kenal, kita tahu siapa dia, performanya gimana gitu kok. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan pendekatan, tidak tahu kebiasaannya ini apa dan lain-lain, itu akan susah kita untuk make a deal itu untuk sama orang itu sih. Kalau dari Bu Fitri? Kalau dari saya lebih ke pendekatan secara personal ya. Jadi kayak kita memang harus kayak sedikit korek-korek lah, misalnya berarti perlu ya, gitu ya. Misalnya harus cari tahu di mana pelanggan menghabiskan waktu gitu. Nggak langsung menghabiskan waktu juga gitu sih.
lebih ke Pak hobinya apa gitu. Terus habis itu mungkin hobi punya hobi yang sama, mungkin main tenis atau badminton. Jadi kan kayak pendekatan, oh biasanya badmintonnya di mana kayak gitu. Oh di sini Boleh Pak gabung ya. Boleh gabung ya. Jadi lebih ke pendekatan kayak gitu. Setelah kita nyaman, oh kok kita nyaman ya, bahasanya kok agak lebih ya. Setelah kita merasa cocok. Mungkin disambungkan dengan bab yang sebelumnya ya Bu Fitri. 10 besar dari data pelanggan yang kita benar-benar pantau ya, dari 10 itu yang perlu kita dekati atau kita tahu kebiasaannya, kemudian hobinya, kemudian pola pikirnya, mungkin seperti itu ya. Saat kita bisa dekat dengan dia, kita bisa mulai tawarkan barang. Jadi menawarkannya itu secara smooth kayak gitu, nggak langsung kayak ditodong. Sama sekalian cari pelanggan baru, karena di sini ya penulis ini dari tempat yang biasa dikunjungin oleh customer kita ini, kita kan sudah mengklasifikasikan tadi misalkan dari 10 orang yang kita prospek ya. Nah kita kan harus cari tahu tuh supaya dia tuh deal sama kita, dan juga kita tahu circle-nya orang itu, berarti kan memiliki karakter yang sama kan. Gitu ya. Itu juga. Makanya biasanya kalau apa namanya sales mobil, sales rumah ya, itu orang yang saya kenal itu selalu seperti itu. Jadi pendekatannya itu benar-benar intens gitu, Pak. Intens. Jadi orang itu kalau mau membeli kepada orang yang dia kenal itu kan lebih cocok ya. Balik lagi ke omongan saya awal itu tadi. Coba kalau sama Mbak ini, kalau mau beli produk tuh sama Mbak ini, nah itu kita membeli barang itu referral ya, leads-nya kita referral itu ya, atau langsung ya. Referral itu termasuk referral, referensi dari orang lain. Karena itu tadi orang membeli itu bukan karena suka dengan barangnya, tapi suka dengan pembelinya. Orang membeli itu, penjualnya. Suka dengan penjualnya, bukan suka dengan barangnya. Barangnya itu nomor 2 mungkin ya. Yang pertama itu suka dengan penjualnya, ya Bu ya, penjual ya. Terus kita juga bisa sebar-sebar brosur, katalog, kartu nama. Akhirnya kartu nama kita juga tersebar kan. Nanti kita pakai istilahnya orang Jawa ketok tular ya, dari mulut ke mulut. Tuh ya aku dikasih sama ini ada Bu Fitri ini dari Coach Shop gitu, dia jualan kartu sama lanyap gitu kan dia. Kadang seorang sales juga gini loh Bu. Seorang sales yang yang benar-benar effortnya lebih gitu ya. Misalnya ada orang yang tadi yang disampaikan Bu Fitri tadi, Pak, suka tenis Pak. Suka tenis di mana? Kadang itu, padahal kita nggak suka tenis, suka tenis, mau kita harus jalan ya. Tapi karena kita pengen ambil hati dia, jadi kita pura-pura suka. Kita pura-pura suka juga. Biasanya ada sales-sales yang seperti itu, padahal kita nggak suka. Sebenarnya tuh kalau kayak gitu tuh juga nambah pengetahuan kita loh. Benar. Memang harus bisa tahu ini ya, circle-nya orang tenis itu di mana aja gitu. Bahkan ya, kalau kita mau menjual benar-benar yang menjual gitu, paling cepat yang kapan hari waktu kampanye itu kan sensi tentang politik kayak gitu. Ada salah satu pengalaman dari customer saya, dia itu suka partai A gitu. Terus aku nanya, keunggulannya apa? Kayak gitu, misalnya dia menjelaskan keunggulan. Oh iya ya, kalau gitu tak pertimbangkan ya, aku pilih itu partainya. Soalnya dia mengira hobinya sama gitu, sukanya sama. Akhirnya dia lebih menggebu-gebu dan habis itu impactnya, gitu beli kartu ini Pak untuk souvenir partainya kayak gitu, dan di situ kita bisa masukkan produk kita. Iya, seorang sales memang saya sangat setuju sih untuk cari tahu di mana pelanggan menghabiskan waktunya untuk pendekatan kita ya, untuk ambil hatinya yang pertama, yang kedua bisa mendapatkan circle-nya dari pelanggannya. Biar bisa memperluas supaya produk kita dikenal dengan banyak orang. Iya, gitu. Oke, sekian dari pembahasan kita kali ini. Ini sebenarnya sangat-sangat panjang ya, karena kalau misalnya literasi untuk sales marketing itu sebenarnya ilmunya tuh banyak banget dan bisa dikembangkan. Oke, nanti kita ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya ya di Semanggi University. Jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih dari saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.